saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi, yaitu jam doa Sabtu pagi. Bapak dan Bapak Ibu saudara sekalian, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, terpujilah namamu, kami ucap syukur atas pagi ini. Kami diizinkan untuk boleh merenungkan firman-Mu yang terkait dengan sesuai dengan tema gereja, yaitu tentang bersekutu. Dan pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan tema bersekutu, bertumbuh dan bersinar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, memimpin dari awal pertemuan sampai akhirnya. Kiranya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kabar saudara? Bapak Ibu saudara, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan, kondisi yang baik, berkecukupan, sehat, dijauhkan dari keadaan COVID-19 dan juga penyakit lainnya. Saudara sekalian, sebelum saya akan menyampaikan renungan yang berjudul, kami beri judul yaitu bersekutu, bertumbuh dan bersinar dalam Tuhan. Dasar renungan hari ini yaitu dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu bacaan Alkitab berikut ini. Nat Alkitab yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Sekali lagi Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupanya wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendaknya meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat 36. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pada saat ini virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona COVID-19
rasanya makin dekat dengan lingkungan kita. Banyak dari saudara kita yang telah terpapar virus ini. Sebagian telat lewat, sebagian harus tetap berjuang. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai gereja dan sebagai orang percaya? Tentu selain menjaga kesehatan, kebersihan, meningkatkan imun tubuh, juga mengikuti pada saat ini yaitu vaksinasi untuk menghindari resiko tertular dan menularkan. Selain itu kita tentunya harus menerapkan protokol kesehatan seperti yang sering sudah kita dengar. Salah satunya adalah mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan menjaga mood yang baik serta yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus tetap menjaga 3 hal ini sebagai panggilan hidup orang percaya. Apa itu 3 hal tersebut? Yang pertama, kita harus tetap beribadah. Istilahnya yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti tadi dalam ayat yang kami baca sebelumnya, bagaimana Yesus bersama beberapa orang tadi dia di atas gunung, ya, Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Bagaimana itu di situ? Ini bukan sekedar himbauan, tetapi perintah Tuhan di tempat dan situasi apapun. Tuhan sendiri memberi perintah, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini tentunya kita juga melihat dari Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 20 ayat 8. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini tertulis dalam Ulangan 10 ayat 12. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi yang terkait dengan keadaan saat ini, mungkin kita juga bisa beribadah berbagai cara dengan online. Bisa melalui Zoom, bisa melalui WA, mungkin live streaming, dan sebagainya. Jadi kita harus makin rajin beribadah walaupun dengan berbagai cara. Yang penting adalah hati kita tertuju pada Allah, pada Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tentunya ayat ini tidak asing lagi bagi kita untuk menghimbau sebagai dasar persekutuan yang terkait dengan sesuai dengan tema gereja kita. Yang kedua, yaitu tetap bersekutu. Kita memang tidak lagi bisa beribadah dan bersekutu di dalam gedung gereja seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi persekutuan antar umat harus tetap diupayakan, seperti persekutuan doa, dan pada saat ini mungkin hari Sabtu pagi juga ada pemuritan berupa sekolah minggu, mungkin juga pendewasaan bagi yang akan dibaptiskan, dan kelompok tumbuh bersama, mungkin bisa dikatakan seperti KPW. Ini adalah semua boleh menjadi kelompok-kelompok yang pastinya bisa menambah kita menjadi semakin bertumbuh bersama, iman kita, imun kita, mood kita, tentunya keamanan bagi kesehatan kita semua.
Bapak Ibu Saudara sekalian, semua itu bisa kita lakukan juga bisa lewat grup WhatsApp atau istilahnya WA. Mungkin kita saling mengirimkan firman, mungkin ayat-ayat walaupun terbatas, bisa juga V-call. Ini bisa kita lakukan untuk bagaimana satu sama lain saling memberikan support, saling memberikan perhatian. Tentunya kita dapat juga tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu Zoom meeting. Memang di sini harus punya alat-alat yang mendukung seperti WiFi, mungkin pastinya kuota, ada handphone tadi yang memadai. Kalau tidak ada ya mungkin gereja kita juga sudah mengadakan istilahnya beribadah terbatas. Tetap sekali lagi harus menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 13. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah keindahannya bagaimana kita selalu satu sama lain memikul beban bersama. Walaupun tidak langsung di dalam gereja, tapi bisa terlihat satu sama lain dalam berkomunikasinya, dalam menjalin keakraban, kekeluargaan sebagai tubuh Kristus yang selalu hidup, selalu berkembang, dan sifatnya dinamis. Hal yang ketiga yaitu tetaplah bersinar. Ini tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Ya Bapak Ibu Saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perintah Tuhan. Kita tetap harus memancarkan sifat yang baik, sifat yang bersinar, sifat yang selalu menjadi terang bagi banyak orang. Seperti tadi dalam teks yang kita baca sebelumnya di awal renungan tadi adalah dalam Lukas 9:28 sampai ayat 36 mengajarkan kepada kita bahwa di tengah kelelahan dan ketakutan akan bayang-bayang kematian, Yesus justru bersinar dan dimuliakan oleh Bapa. Saat itu baru saja Tuhan Yesus memberitahu pada muridnya bahwa ia harus ke Yerusalem, ditangkap, dianiaya, dan mati di atas kayu salib. Tentu para murid ketakutan. Yesus pun takut dan gentar sebagai manusia. Tetapi dalam situasi yang seperti itulah ia diingatkan akan panggilan dan tujuan hidupnya. Yesus dikuatkan oleh Musa dan Elia dalam kemuliaan peneguhan. Ya, peneguhan akan panggilan pelayanan. Dalam situasi seperti itu, dia justru bersinar dalam kemuliaan surga bagi Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi sulit, ancaman penyakit dan kematian seperti saat ini, di mana situasi pandemi COVID-19 bahkan semakin mendekat dengan lingkungan kita yang sudah hampir berjalan 2 tahun berjalan ini. Kita harus tetap waspada, tetap menjaga keadaan kita. Setelah masuk bulan yang saat ini pun masih belum mereda, bahkan sekarang malah semakin melonjak. Ada banyak alasan agar kita memikirkan keselamatan diri sendiri, mengabaikan pelayanan dan menunggu sampai waktu yang baik, kondusif dan aman. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anggota gereja, jadi tidak boleh redup, ya, tidak boleh
lupa akan panggilannya. Kita semua dipakai oleh Tuhan untuk melayani, untuk tetap menjaga, saling mensupport. Di sini diperlukan satu sama lain sebagai jemaat, saling menguatkan agar kita tetap hidup bersinar, bahkan menampilkan sinar kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah renungan yang kami sampaikan dengan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kami atau saya mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kami bersyukur atas pagi yang indah, di mana tadi malam juga kami sudah tidur dengan nyenyak, kami sudah berikan mimpi-mimpi yang indah, situasi aman, kita diberi kesehatan, kami diberikan kekuatan, tubuh fisik dan jasmani yang kuat, ceria, mood yang baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan untuk waktu-waktu ke depan. Ya Bapa, biarlah seru doa ini Engkau dengar dan Engkau mengabulkan. Engkau berkati kami semua, gereja kami ya Tuhan, jemaat, tidak ada satupun yang tidak akan terlewatkan. Kami mendoakan satu sama lain untuk mensupport supaya dalam renungan gereja ke depan akan semakin baik, tumbuh bersama, baik itu melalui sekolah minggu, melalui kelompok-kelompok Injil lainnya, sekolah Injil yang lainnya, seperti itu ya. Terima kasih. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Yang percaya katakan amin.